Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, astagfirullahaladzim. Kecelakaan lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Aduh, ya Allah. Combat boy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channelnya Zikri Ram di sini, yang menyediakan konten-konten gak penting dan ya nggak tahu lah gue. Ya, hari ini gua mau bahas kebijakan pemerintah Indonesia yang mau bikin jalan tol khusus motor. Ya, Indonesia tuh ada apa nih rame-rame? Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, astagfirullahaladzim. Kecelakaan lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan dong. Tapi kayaknya tadi bapak-bapaknya lecet parah. Oh, udah, gue nggak berani. Gue tuh suka takut kalau itu. Kenapa Pak tadi Pak? Pintu katanya mobil nabraknya salah ya, mobil kalau buka pintu harus lihat belakang ada motor apa enggak kan, nggak sembarangan buka mobil pintu orang. Oh, jadi si motornya kaget gitu, Ya nabrak pintu. nabrak pintu. Bukan mobil kayak gini parkirnya. Heeh. Oh, dia ngehajar pintu ngebuka berarti. Oh. Pintu kanan ya? Oh, gitu. Aduh. Oh. Iya. Aduh. Aduh, lemes gua. Astagfirullahaladzim. Emang di situ tuh blind spot banget, maaf Bu. Ayo. Itu tuh di situ blind spot banget, sumpah demi Allah, demi apapun. Di tikungan itu entah kenapa kayak aneh, sering banget kecelakaan di situ. Entah ya itu low side, karena di situ tuh blind spot memang. Tapi tadi kata orangnya, entah benar atau enggak, dari orang yang tadi gue tanya, bapak-bapaknya, itu katanya kronologisnya si mobil nih parkir di pinggir jalan. Nah, si motor ini dari sebelah kanan kan. Nah, si mobil ini ngebuka pintu nggak ngelihat ke belakang. Dan akhirnya bapak-bapak yang tadi tuh ngehajar pintu gitu, teman-teman. Emang sih nggak tahu sih benar atau enggak, tapi tadi gue lemes kalau ngeliat gitu. Astagfirullahaladzim. Itu kasihan banget tadi bapak-bapaknya berdarah dan lecet, celananya sobek sebelah kiri tadi yang gue lihat, dan jaketnya pun robek-robek, mukanya juga berdarah. Tapi tadi bapak-bapaknya udah dibawa ke mobil, kayaknya mau dibawa ke rumah sakit sih. Mudah-mudahan si bapaknya nggak kenapa-napa juga. Maksudnya nggak dicedera patah tulang atau apa. Tapi tadi sumpah itu paha bagian kiri itu sobek, bukan sobek, maksudnya ke gesrot aspal, dan itu lecet, tangan kiri juga lecet. Aduh, pokoknya stay safe buat kalian. Oke, back to the topic lagi deh. Kebijakan pemerintah ini mau masukin motor ke dalam jalan tol. Alright, gue sebagai warga negara Indonesia yang baik, gue patut mengapresiasi adanya wacana kayak gini. Tapi semua itu ada plus minusnya, teman-teman. Kenapa? Oke, kita ngomongin dari plusnya dulu deh. Satu, kalau misalkan plusnya ini pemotor bisa masuk jalan tol, otomatis kalian mau arah ke Sumatera atau dari Lampung ke Palembang mungkin, terus dari Jawa Barat mau ke Jawa Timur, itu plusnya kalian tuh bisa sampai lebih cepat dibandingkan waktu kalau kalian nggak lewat jalan tol. Plusnya itu. Kedua, lebih dekat. Nah, untuk minusnya, kalau minusnya ini yang gue lihat dari pengendara motor di Indonesia, pada hakikatnya pengendara motor di Indonesia ini pada belum sadar gitu loh. Ya, gue nggak bisa nyalain orang lain juga. Gue juga termasuk kadang yang lupa sama peraturan lalu lintas gitu, suka melanggar juga. Tapi tipe-tipe pengendara di Indonesia ini kalian tahu sendiri lah. Kalau misalkan hujan, kalau di jalan tol kan otomatis kalau nggak bawa jas hujan,
mereka itu bingung mau neduh di mana. Oke, minusnya itu. Nah, kedua, naik motor itu lebih capek daripada naik mobil, bener nggak? Karena naik motor itu paling lama itu 2 jam. Kalian udah harus istirahat. Motor juga mesin 2 jam itu udah mulai panas. Dan kalian tuh mau istirahatnya di mana gitu di jalan tol? Karena kan kalau di jalan tol harus ada tempat istirahat, dan tempat istirahatnya tuh nggak kayak gini tuh, ada kanopi yang kalau kehujanan bisa neduh. Kan otomatis kalian harus cari tempat neduh kalau kalian nggak bawa jas hujan ya. Itu minusnya. Dan juga pengendara Indonesia ini masih barbar. Masa ya nanti naik motor kan, nanti ada motor 600 cc masuk jalan tol, terus ada motor 110 cc masuk jalan tol, kan nggak imbang ya. Nanti takutnya yang mogeknya mau ngebut, si mocilnya terlalu pelan atau gimana, mau disalip sama mogeknya ini. Udah pokoknya pusing lah gua. Kalau misalkan nanti masuk jalan tol, otomatis kan takutnya kesenggol sama mobil ya. Nah, tapi gini, dari artikel yang gua baca dan berita di TV, nanti jalur sepeda motor ini dibedain gitu sama pemerintah Indonesia. Dan imbasnya nanti tuh ke rumah-rumah warga gitu loh. Kenapa rumah-rumah warga? Pasti nanti ada pembebasan lahan lagi gitu teman-teman. Pembebasan lahan dan kena gusur lagi, dan mereka nanti mau tinggal di mana? Kasihan kan? Iya kalau ada uang ganti rugi, kalau nggak ada, ya gimana dong? Kasihan kan? Kasihan yang tinggal di tempat-tempat kayak gitu yang kena gusuran sih menurut gua. Ya tapi ini ada wacana kayak gini, menurut gua rumornya patut diapresiasi. Dan kalian tuh kalau mau pulang kampung ke daerah Jawa atau Sumatera nanti nggak jauh-jauh amat, bisa memangkas waktu lebih cepat. Dan kalau misalkan dari Bakauni ke Bandar Lampung itu sekitar 2 jam kalau naik motor lewat jalan kampung biasa. Nah, nanti kalau misalkan lewat jalan tol itu sekitar 50 menit atau 1 jam. Kan lumayan memangkas waktu 1 jam ya teman-teman. Dan menurut gua sih ini kalau misalkan terrealisasikan, pemerintah harus membatasi kapasitas cc motor lah, seminimal mungkin sih menurut gua. Kalau misalkan jadi itu minimal 150 cc lah yang bisa ngimbangin di jalan tol gitu loh. Karena motor-motor kayak gini tuh yang di bawah 150 cc ya menurut gua kurang worth it aja sih. Karena ya itu tadi, kalau misalkan hujan nggak bawa jas hujan, ya mau ngebutnya juga susah. Menurut tanggapan gue sih kayak gitu. Dan pasti kalau misalkan kalian nggak setuju apa kata gue, kalian bisa komentar. Ya ini cuma sekedar sharing dari gue. Allahu Akbar. Wah, kaget gua. Ya anjir, kaget gue sumpah demi apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tanggapan gua mungkin cukup sampai segitu aja. Gua mengapresiasi wacana pemerintah bahwasannya kalau ada motor bisa masuk jalan tol, dan mungkin menurut gua harus dikaji ulang lagi untuk kedepannya. Ya semoga sih ada jalan keluarnya. Oke, mungkin cukup sekian. Stay safe di jalan. Buat kalian juga harus pakai helm, celana panjang, sepatu, dan jangan dicontoh gua ini cuma pakai celana pendek. Pokoknya stay safe dan keep safety riding. Oke? Mungkin cukup sekian. See you in the next my video. Click like, share, and subscribe. Okay? Peace. Bye bye. Okay.